Perkenalkan, saya Mapan Arasid dengan NIM D1A022196. Perkenalkan, nama saya Dadi Raka Haji dengan NIM D1A022138. Hai, nama saya Purenda Ulang dengan NIM D1A022140. Hai, saya Nurjanas dengan NIM D1A022151. Perkenalkan, nama saya Gembur Satria Perdana dengan NIM D1A022172. Hola, saya Nurul Octavianus Herman dengan NIM D1A022174. Halo, saya Hapsari Eka Putri Nugrahini dengan NIM D1A022179. Halo, aku Salma Mukti dengan NIM D1A022190. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Zain dengan NIM D1A022195. Halo, perkenalkan nama saya Whitney Vidya Dista dengan NIM D1A022197. Perkenalkan, nama saya Arifin Wiguna dengan NIM D1A022198. Saya Fadli Badul Aziz dengan NIM D1A022203. Perkenalkan, nama saya Kausar Abizuna Mandita NIM D1A022209. Perkenalkan, saya Syahrul Sobri Romandona dengan NIM D1A022210. Penggunaan antibiotik sebagai imbuhan pakan ternak telah dilarang dan terdapat pada pasal 16 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2017 tentang klasifikasi obat hewan. Pemakaian antibiotik pada ternak dapat menghasilkan residu pada produk peternakan dan timbulnya resistensi bakteri patogen terhadap antibiotik. Saat ini, penggunaan probiotik banyak digunakan sebagai adiktif dalam pakan. Penggunaan probiotik dinilai mampu menggantikan penggunaan antibiotik dalam meningkatkan produktivitas ternak. Probiotik merupakan mikroba positif yang menghasilkan short chain fatty acid atau SCFA dan mampu bertahan serta berkolonisasi di dalam saluran pencernaan. Probiotik bekerja dengan berkolonisasi dengan bakteri di dalam saluran pencernaan untuk menjaga keseimbangan bakteri, menguntungkan di dalam saluran pencernaan. Sumber bakteri probiotik banyak berasal dari sayur dan buah. Salah satu jenis sayur sebagai sumber bakteri probiotik adalah limbah kubis fermentasi yang mengandung mikroorganisme seperti Enterobacter cloacae, Erewina herbicola, Leuconostoc mesenteroides, dan juga Lactobacillus plantarum. Limbah kubis fermentasi dapat menghasilkan bakteri probiotik untuk menjaga saluran kesehatan pencernaan, dapat meningkatkan palatabilitas pada pakan ternak, menambah nilai nutrisi pakan, dapat memperpanjang daya simpan kubis, dan juga merupakan sumber pakan yang hemat biaya karena hasil kubis ini mudah didapat dan juga bahan-bahannya mudah untuk didapatkan serta harganya yang terjangkau. Berikut adalah alat dalam pembuatan asinan kubis. Yang pertama ada toples dan tutupnya. Yang kedua ada sandanan. Yang ketiga ada pisau. Yang keempat ada selotip. Dan yang kelima ada plastik laundry. Oke, selanjutnya untuk bahan-bahannya, yang pertama ada kubis 500 gram. Kedua ada garam grosok 5% dari kubis, itu ada 25 gram. Dan yang ketiga adalah air secukupnya untuk nanti dimasukkan ke dalam tobat. Langkah yang pertama, kubis sebanyak 500 gram dipotong tipis-tipis. Tujuannya agar memperluas permukaan substrat agar mudah terdegradasi oleh enzim. Yang kedua yaitu kubis dimasukkan ke dalam toples, lalu tambahkan garam gosok sebanyak 25 gram.
ditambahkan. Selanjutnya setelah ditambahkan garam, diaduk. Diaduk sampai rata ya guys, jangan lupa. Selanjutnya air dimasukkan ke dalam toples. Air ini dimasukkan ke dalam toples gunanya sebagai pembeban yang nantinya agar tidak ada udara masuk atau keluar. Nantinya akan terjadi proses respirasi anaerob. Lalu terus ditutup. Oke, buat langkah selanjutnya toplesnya kita tutup pakai tutupnya. Habis itu kita solasi sampai rapat ya. Nah, ntar kalau udah rapat, nih kita sama 2 kali 24. Ya, ini sudah 2 kali 24 jam. Dan kita akan melihat apakah kubis ini berhasil atau tidak fermentasinya. Pertama ini kita buka dulu penutupnya. Faktor keberhasilan pada pembuatan asinan kubis meliputi yang pertama itu adalah kadar garam. Kadar garam yang sangat penting dalam pembuatan asinan kubis karena garam membantu mempertahankan kondisi asam dan menghambat pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan. Jika terlalu banyak garam dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang diinginkan dan menghasilkan rasa yang terlalu asin, sehingga akan berpengaruh juga kepada palatabilitasnya. Yang kedua itu adalah suhu fermentasi. Bakteri bervariasi dalam suhu optimum untuk pertumbuhan dan pembentukan asam. Kebanyakan bakteri dalam kultur laktat memiliki suhu optimum 30 derajat Celcius. Namun, beberapa kultur dapat membentuk asam dengan kecepatan yang sama pada suhu 37 derajat Celcius maupun 30 derajat Celcius. Jika suhu lebih tinggi daripada 40 derajat Celcius, pada umumnya akan menurunkan kecepatan pertumbuhan dan pembentukan asam oleh bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat akan memasuki fase dorman atau fase tidur karena keadaan lingkungan yang tidak sesuai untuk pertumbuhan bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat akan bangun kembali ketika keadaan lingkungan telah sesuai yang dibutuhkan oleh bakteri asam laktat. Yang ketiga adalah jenis dan kualitas sayur. Beberapa sayuran seperti kubis, wortel, dan bawang putih sangat cocok untuk fermentasi karena kandungan gula dan nutrisi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan bakteri yang diinginkan. Kualitas sayuran yang digunakan juga sangat penting dalam pembuatan asinan kubis karena sayuran yang segar dan berkualitas baik akan menghasilkan hasil fermentasi yang lebih baik. Sayuran yang kurang segar dapat menghasilkan rasa yang tidak enak dan mempengaruhi keberhasilan asinan kubis. Ciri keberhasilan pada pembuatan asinan kubis meliputi yang pertama, warna yang tetap, yaitu warna hijau agak kuningan. Yang kedua, memiliki tekstur yang renyah. Ketiga, aromanya khas fermentasi. Dan yang keempat, rasanya yang asam sedikit asin. Ciri-ciri kegagalan seperti warna yang kuning kecoklatan. Yang kedua ada teksturnya lembek dan berlendir.
Yang ketiga adalah beraroma yang busuk. Pengaplikasian asinan kubis pada bidang peternakan seperti asinan kubis dalam berbentuk padatan atau secara utuh dapat secara langsung diberikan kepada itik. Yang kedua, dapat ditambahkan 5% dari total konsumsi ternak. Dan yang ketiga adalah cairan yang dihasilkan merupakan cairan yang mengandung bakteri asam laktat. Cairan tersebut dapat diberikan untuk campuran minum ayam dan juga dapat dicampur dengan pakan sapi dan domba.